Lanjut, ya, kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala adalah apa coba? Betul. Oh, belum jawab ya. Oke, jadi gampangnya gini lah, lembaga yang bantu kita ngadain barang dengan cara kredit misalnya gitu. Apa namanya? Betul, leasing gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngambil apa misalnya ngambil motor gitu kan, di sebuah dealer tertentu kalian nggak bisa cash, kalian akan temuin sebuah lembaga pembiayaan atau yang disebut leasing. Nah, di situ ya, si kita lembaga pembiayaan, pembiayaan. Nah, ini biasa disebutnya sebagai leasing. Nah, gitu ya. Itu kadang-kadang kalau di kota-kota itu tuh yang nggak bayar 3 bulan tuh udah ditunggu ya di pinggir-pinggir jalan tuh diambil. Itu eksternal ya. Walaupun sebenarnya tidak dibenarkan juga gitu ya. Nah, itu lembaga itu adalah disebutnya leasing. Nah, paham ya? Kalau pegadaian kan beda ya. Pegadaian kalian butuh dana fresh dan kalian punya barang tertentu, ada emas, ada motor, kalian taruh di pegadaian. Kalau dana pensiun itu ada dana yang ngurusin dana yang untuk pensiun gitu ya. Nah, asuransi tahulah ya, asuransi bank udah tahu. Oke, ngerti ya? Sip, cakep. Dadah. Oke, lanjut yuk. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga pembiayaan antara lain memegang prinsip mengenal nasabah, mirip kayak di bank, gitu ya. Nah, ini karena fungsinya nanti ada fungsi kredit, sehingga dia harus mengenal nasabah, ya terutama untuk memastikan bahwa kredit mereka bisa dibayar, gitu ya. Prinsip utama tersebut meliputi kecuali, maksudnya mengenal nasabah tuh apa aja sih, gitu ya. Ya satu, dia harus kenal karakter. Nah, gitu. Maksudnya karakter di sini apa nih? Ini penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan atau calon penghutang lah, gampangnya gitu ya. Dengan tujuan memperkirakan kemungkinan bahwa si penerima gitu ya, itu kira-kira dapat nggak memenuhi kewajibannya. Gampangnya dia bisa bayar nggak? Gitu loh. Jadi dia harus tahu karakternya. Kira-kira dia mampu nggak bayarnya, gitu kan? Oke, terus apa namanya, kapasitas. Ini kapasitas mirip juga sih dengan karakter. Nah, sebenarnya kalau karakter tuh lihat ke justru ke pribadinya gitu ya, kepribadiannya. Kalau kapasitas tuh lebih ke misalnya kemampuan penerima tuh kayak kerjanya dan sebagainya gitu ya. Jadi mirip sebenarnya ya gitu. Intinya untuk mengidentifikasi dia nanti sanggup bayar nggak ke sana. Terus ada juga capital. Di sini apa nih kalau capital di sini nih? Maksudnya kapital di sini adalah penilaian terhadap kemampuan modal, untuk kemampuan uang yang dia miliki maksudnya gitu ya, untuk calon penerima kredit ini. Nah, seperti itu. Apakah dia misalnya punya apa namanya, punya rumah, punya perusahaan, punya sawah dan sebagainya, bisa dilihat dari kapital ini gitu ya. Terus ada oke, kapital ini sama aja dengan modal maksudnya ya. Beda dengan jaminan. Nah, ini kapital dengan modal. Jadi bisa diset posisi perusahaannya dia, misalnya sebagainya, gitu ya. Terus apa ya? Kolateral. Nah, ini ada kolateral. Kolateral. Oke, kolateral itu kayak jaminan lagi. Nah, gitu ya. Jadi kolateral atau jaminan itu adalah jaminan yang dimiliki si penerima ini. Dia kan suka minta jaminan apa misalnya, jaminan rumah, jaminan tanah, sertifikat dan sebagainya, gitu ya. Terus ada juga yang terakhir itu kondisi. Jadi misalnya kondisi usahanya dia, kondisi perusahaannya dia yang mau pinjam seperti itu dicek juga, gitu ya. Contohnya mana? Karakter, bener ada karakter. Kapasitas, ada kapasitas. Modal, ini kapital atau modal. Kondisi, ada kondisi. Oke, berarti yang bukan kan yang kecuali nih. Berarti kecuali adalah yang kontribusi. Ngerti ya? Sip, cakep. Oke, see you. Dadah.
Oke, lanjut. Karena belum dapat membeli mesin untuk operasional perusahaannya, Pak Akbar berusaha membeli mesin dengan cara membeli dari lembaga apa? Nah, ini mirip ya. Oke. Kalau dia ingin beli sesuatu tapi modalnya kurang gitu kan ya, dia bisa beli dengan pakai bantuan apa yang paling tepat? Ya bank bisa sebenarnya, Pegadaian belum ya. Leasing bisa banget, dana mesin belum, asuransi belum. Berarti sebenarnya dia bisa dari dua ini, dari bank atau dari leasing. Tapi kondisi ini paling cocok kira-kira mana dari kondisi soal ini nih? Karena belum dapat membeli mesin untuk operasional perusahaannya, oke, Pak Akbar berusaha membeli mesin dengan cara sewa beli. Nah, di lembaga apa? Leasing. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gini, ada akad di leasing itu saat kalian beli, kayak beli motor misalnya gitu tuh, akadnya itu sewa sebenarnya. Awalnya itu akadnya sewa. Jadi kalian menyewa ke leasing itu. Nanti kalau sudah lunas baru dikasihkan menjadi hak kalian. Makanya di sini tertulis nih, akadnya adalah akad sewa beli. Nah, seperti itu, gitu ya. Untuk beli barang-barang seperti ini sebenarnya dia lebih uh, pas kalau yang digunakan adalah jasanya adalah jasa atau lembaganya adalah lembaga apa coba? Bank atau leasing? Betul, leasing. Gitu. Jadi lebih cocok untuk di leasing. Kalau di bank kalian harus punya jaminan dulu, biasanya seperti itu ya. Oke, kalau ini kan kita nggak harus karena jaminannya apa namanya mesin itu jadi sewa beli ya. Jadi mesin itu seolah-olah awalnya pas dibeli dari sebuah perusahaan itu punya si lembaga leasingnya. Nanti kalau udah dicicil sama lembaga leasingnya udah lunas, itu menjadi haknya si pembeli. Oke ya, paham? Sip, cakep. Berarti jawabannya yang mana? Ini dia. Oke, see you, dadah.